Pada episode sebelumnya, Kouki memainkan piano dengan serius. Terdengar nada yang berat dan membuat tubuh merinding. Tidak terjadi apa-apa di dalam gedung olahraga. Tapi di luar ada ribuan lalat yang berkumpul ke suatu tempat. Kemana tujuan mereka? Untuk menjawabnya, kita lihat judul dari chapter 187. Kick the Crap Outta Murakami. Yang dalam bahasa Indonesia berarti, ayo kita hajar Murakami. Kawanan lalat tidak hanya terbang dalam kelompok yang besar, tapi mereka juga menggeliat. Sebaiknya jangan dibayangkan. Tapi baru dimulai saja saya sudah bertanya-tanya. Sudah jelas kawanan lalat berada di dunia nyata, dan kelompok Aira seharusnya berada di dalam dimensi kosong. Ini terbukti dari chapter 183 kemarin. Aira yang berada di dalam tiba-tiba terkunci dari luar. Sudah beberapa kali kita menemukan momen terkunci pintu. Dan itu adalah tanda bahwa kamu memasuki ruang dimensi. Lalu kenapa Kouki bisa mengendalikan lalat yang berada di dunia nyata? Untuk menjawabnya kita kembali ke Arc Turbo Granny. Dahulu Turbo pernah meminjam kekuatan roh dari kuburan di pinggir kota. Roh yang keluar kemudian memasuki manusia di sekitarnya. Jadi kejadian mistis memang bisa terjadi di dunia nyata. Dan saya juga teringat pertarungan melawan alien globalis. Ketika pasukan utama mereka datang, ruang dimensi di sekitarnya perlahan hancur. Dan terungkap bahwa tujuan mereka memang untuk menghancurkan bumi yang asli. Tapi menghancurkan dimensi kosong tidaklah mudah. Dan mengumpulkan lalat sebanyak itu membutuhkan kekuatan yang besar. Jadi saya bisa katakan Kouki adalah salah satu karakter terkuat. Lalat memang terkenal punya penciuman yang tajam. Dikatakan lalat mampu mencium bau sejauh 750 meter. Bisa jadi Kouki dengan musiknya menjadi pusat baunya, yang membuat seluruh lalat dalam radius 750 meter mendekat. Dan dengan kekuatan Kouki mereka bisa dikendalikan. Oke, kembali ke cerita utama dan kita berpindah ke tempat Murakampret. Adachi digendong menuju ke sofa. Murakampret akan memastikan keuangan Adachi aman karena dia adalah pemain saham. Pantas saja Murakampret begitu percaya diri. Kemudian Adachi dibaringkan di atas sofa. Dan Murakampret sudah siap melakukan penelitian. Seketika Adachi memanggil pasukan vampir Jiangxi. Tapi Adachi tidak mau langsung bertarung karena tidak tahu kekuatan Murakampret. Adachi akan membuat Murakampret lengah. Dan ketika ada kesempatan vampir Jiangxi akan menyerang. Tapi tiba-tiba ada lalat yang berputar di sekitar kupingnya. Padahal Murakampret yakin sudah membuang sampah kemarin. Di sini dia baru sadar ada ribuan lalat di kamarnya, dan pasukan vampir juga sudah bersiaga di belakangnya. Tapi sebelum itu kita kembali ke gedung olahraga. Aira dan Sawaki ketakutan melihat banyak serangga di sekitarnya. Gambar serangga sengaja saya blur supaya kalian tetap nafsu makan. Yang jelas yang berada di gedung olahraga bukan hanya lalat. Aira tidak paham kenapa banyak serangga menyerang bersamaan. Jawabannya sudah saya jelaskan pada teori di awal video. Kekuatan Kouki berhasil membawa serangga ke dalam gedung olahraga. Dengan cepat serangga melumpuhkan manusia tanpa kepala. Di sini Kawabanga paham kekuatan Kouki yang sebenarnya. Musik Kouki tidak bisa meningkatkan kekuatan Sawaki. Tidak juga untuk mengendalikan kurcaci, tapi Kouki bisa membuat makhluk kecil patuh kepadanya. Dan julukan Kouki adalah Lord of the Flies, yang berarti penguasa lalat. Entah kenapa julukannya bukan Lord of the Bugs. Dan lalat dikirimkan mencari Murakampret karena dua alasan. Pertama, karena tentu bisa terbang. Dan yang kedua adalah karena lalat punya penciuman yang tajam. Combo tersebut berhasil menemukan Murakampret dengan cepat. Dan seketika tubuhnya diselimuti oleh lalat. Dan lalat berusaha masuk melalui lubang yang ada. Adachi tidak paham kenapa tiba-tiba begini.
Banyak lalat yang datang dan hanya menyerang Murakampret. Dan Adachi yakin dia tidak punya kekuatan untuk mengendalikan lalat. Adachi teringat membawa pisau Kozuka bersamanya. Tapi yang saya heran adalah, kenapa harus disembunyikan di situ? Pisau Kozuka sudah pasti tajam. Kan sayang kalau itunya tergores. Adachi mendekatkan pisau Kozuka kepada Murakampret. Dan Murakampret diminta mengakui kekalahan. Dengan begitu Adachi akan menjamin keselamatan Murakampret. Murakampret tidak menyangka Adachi juga punya pisau Kozuka. Yang berarti Murakampret juga mengetahui tentang sayembara itu. Kejadian di sini mengingatkan saya kepada JoJo Bizarre Adventure, di mana pengguna stand akan menarik pengguna stand yang lain. Adachi menyuruh Murakampret segera menyerah sebelum terlambat. Murakampret meraih tangan Adachi dan berkata, "Aku mengaku kalah." Adachi menggores tangan Murakampret dan terjadi sesuatu. Kekuatan mengalir ke dalam pisau Kozuka. Dan nama yokainya adalah penggiring bola tanpa kepala. Murakampret meminta pertolongan Adachi. Adachi bersama vampir menyingkirkan lalat di sekitarnya. Tapi lalat sudah lebih dulu membawanya terbang. Ribuan lalat keluar dari apartemen dan sepertinya kita sudah tahu kemana tujuannya. Sementara di gedung olahraga terlihat Aira dan Sawaki yang masih berpelukan. Mereka kaget karena manusia tanpa kepala tiba-tiba menghilang. Namun setelahnya Kouki terjatuh dari kursinya. Aira meminta Kouki bertahan. Beruntung Kouki hanya sedikit pusing. Aira dan Sawaki masih tidak paham kenapa mereka bisa menang. Padahal lokasi Murakampret belum ditemukan. Tiba-tiba ada ribuan lalat yang masuk ke dalam gedung olahraga. Dan mereka berhenti di depan Kouki. Aira kembali berubah dan melindungi teman-temannya. Namun yang muncul dari lalat itu adalah Murakampret. Seketika saya tersenyum lebar. Begitu juga dengan Aira yang mengucapkan selamat malam kepada Murakampret. Murakampret bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Padahal dia sedang mandi di rumah dan tiba-tiba sampai di sini. Sepertinya kejadian mistis memang benar adanya. Tapi kebohongan kamu tidak berarti bagi kita semua. Murakampret mengajak semua orang pulang ke rumah. Tapi sebelum itu, Aira melayangkan tendangan tepat di kepala Murakampret. Murakampret sampai jungkir balik dan saya katakan, "Mampus!" Murakampret tidak akan dibiarkan pergi sebelum membayar perbuatannya. Murakampret ketakutan dan berjanji akan menghapus fotonya Kouki. Dengan begitu mereka akan impas. Lagi pula Kouki akan malu sendiri jika masalah ini tersebar kemana-mana. Ini orang masih bisa belagu kocak. Sudah pasti kita semua tambah marah. Dan Aira kembali memberikan tendangan tepat di kepala Murakampret. Ku bilang dia beruntung jika giginya tidak copot. Aduh, puas banget anjir ngetawain Murakampret. Namun saya ingin menyoroti versi translate bahasa Indonesia. Di sini Aira berkata bahwa Murakampret bakal nyungsep di kandang babi. Tapi dalam versi bahasa Inggris kalimatnya tidak begitu. Aira tidak terima hanya dengan menghapus foto. Aira meminta Murakampret berjanji untuk keluar dari pekerjaannya sebagai guru. Dan Aira mengatakannya sambil menendang kepala Murakampret. Dua kalimat yang benar-benar berbeda. Jadi saya sarankan kalian membaca versi bahasa Inggrisnya juga. Atau cara yang paling mudah adalah dengan menonton video pembahasan di sini. Yang jelas Murakampret sudah tidak punya kekuatan, karena yokai tanpa kepala sudah berada di tangan Adachi. Dan jika Murakampret tetap menjadi guru, saya yakin dia akan mendapatkan teror yang hebat dari serangga. Jadi jalan dia satu-satunya adalah meninggalkan sekolah. Dan kita tidak perlu melihat muka dia kembali. Jadi chapter berikutnya adalah momen Murakampret memberikan klarifikasi. Dan mungkin di akhir kita akan berpindah kepada Okarun. Posisi Okarun berada di luar gedung olahraga.
Seharusnya mereka juga melihat ribuan lalat yang masuk ke dalam, dan kelompok Aira bisa membantu pertarungan kelompok Okarun. Dengan begitu pertarungan tidak akan berat sebelah. Dan sampai sekarang belum jelas Joji bergabung kemana. Saya yakin dia akan menjadi kartu joker. Dan semua itu akan terungkap pada chapter berikutnya, yang rilis pada tanggal 31 Maret. Namun di sekitar tanggal itu sudah mendekati Lebaran, atau bahkan mungkin sudah Lebaran. Jadi jika nanti upload videonya agak terlambat, mohon dimaklumi. Untuk sekarang kamu bisa subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.